Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Syekh Abdul Rauf, Gedung Utama, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Araniri, Banda Aceh. Saya, Ali Iqbal Lanteng, akan memandu acara talkshow kali ini di program Suara Mahasiswa dengan tema perfilman di ranah lokal pada masa kini. Baik sahabat Araniri, kita sudah bersama narasumber kita yaitu Bang Belly Belfajri yang sering disapa dengan Bang Jerry. Sebelum kita berdiskusi lebih dalam lagi mengenai tentang perfilman, sebelumnya kita sapa dulu bagaimana kabarnya Bang Jerry? Alhamdulillah untuk saat ini sehat-sehat. Selamat datang di Araniri TV. Oke, terima kasih buat direktur utamanya yang telah mengundang saya dan tim kru yang telah bekerja semaksimal mungkin untuk menyukseskan acara hari ini. Ya, semoga kedatangan Bang Jerry ini bisa memberikan motivasi dan inspirasi bagi mahasiswa. Sebelum masuk diskusi lebih dalam lagi, kita ketahui bahwasanya perfilman di Aceh itu sangat kurang, namun potensi-potensi anak mudanya itu sangat tinggi. Kita ketahui bahwasanya perfilman bukan hanya sekedar hiburan semata, namun perfilman adalah cerminan sebuah kebudayaan dan sejarah. Dengan kedatangan Bang Jerry ini bisa menjawab semua mengenai tentang perfilman-perfilman yang ada di Aceh. Bang Jerry juga merupakan sebuah pegiat film. Ya, sebelumnya Bang Jerry, kita berdiskusi mengenai tentang perfilman. Di sini ada beberapa pertanyaan mengenai tentang perfilman itu sendiri. Iya Bang Jerry, yang pertama itu bagaimana pandangan Bang Jerry mengenai tentang perfilman yang ada di Aceh ini? Oke, baik, kita berbicara film. Hari ini banyak potensi yang sangat luar biasa, terutamanya bagi anak muda, baik itu mahasiswa ataupun anak muda yang di luar sana yang memiliki potensi yang sangat besar terkait film gitu. Baik itu anak muda yang bergiat di dalam videografi, sinematografi, baik itu yang bergiat di balan animasi, semuanya itu bisa kita jadikan potensi untuk membuat satu film. Seperti yang dijelaskan tadi bahwasanya Aceh sendiri itu memiliki banyak sekali potensi anak muda yang mungkin mereka berkeinginan untuk membuat satu film, cuman wadahnya hari ini tidak sebanyak yang ada di luar seperti itu. Hari ini banyak anak muda yang ingin membuat salah satu terobosan, membuat salah satu film, cuman wadahnya tidak ada. Hari ini cuman ada beberapa komunitas yang ada di Banda Aceh, terutamanya itu ada beberapa komunitas yang terkenal seperti Aceh Dokumentari, Aceh Bergerak, dan kemudian ada beberapa komunitas lagi yang mungkin mewadahi anak-anak muda ini untuk membuat satu karya film yang nantinya akan diperlombakan baik itu di tingkat nasional, baik itu di tingkat internasional. Mungkin hari ini kita melihatnya anak muda hari ini mereka hanya saja membuat karya itu hanya untuk freelance, pekerjaan yang mungkin mereka kerjakan ketika ada pekerjaan. Freelance di sini saya jelaskan bahwasanya banyak anak muda sekarang itu mengambil job wedding itu. Banyak anak muda sekarang itu mengambil video-video sinematik yang sesingkat-singkat mungkin, semenarik mungkin yang ditampilkan baik itu di platform YouTube, Instagram dan lain-lain. Mungkin anak muda sekarang itu lebih ke bagian freelance kebanyakan saya lihat. Untuk perfilman sendiri itu masih banyak anak muda yang masih belum tertarik, masih kalau istilahnya tuh mahasiswa baru itu masih mencoba hal-hal yang baru. Oh, ini apa sih potensi dari diri saya ini apa sebenarnya? Dia masih menggali-gali tentang potensi dirinya masing-masing seperti itu. Ya, baik Bang Jerry. Yang saya tangkap dari yang Bang Jerry katakan tadi bahwasanya potensi itu tadi ya, potensi anak muda itu sangat banyak sangat tinggi, namun ketertarikan itu sangat kurang. Ya, bagaimana cara Bang Jerry itu sendiri membangun ketertarikan terhadap perfilman itu? Ya, kalau kita merujuk ke ketertarikan terhadap sesuatu itu kembali lagi kecintaan kita terhadap sesuatu. Saya ibaratkan seperti ini. Ada satu orang, kita ibaratkan mahasiswa. Dia berkeinginan dalam semester depan dia mempunyai satu kereta KLX. Bagaimanapun cara, bagaimanapun situasinya, bagaimanapun keadaannya, dia pasti akan usaha mendapatkan hal itu. Seperti juga ketika kita cinta terhadap sesuatu. Misalkan nih, saya pribadi yang dari dulu udah bergiat dalam dunia visual, dunia konten-konten seperti itu. Dari dulu saya berkeinginan seperti itu. Ketika saya cinta dengan salah satu hobi saya, bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun tantangannya, saya akan melewati itu semua. Mungkin hari ini kawan-kawan di sini belum
melihat nih apa sebenarnya yang emang menjadi benefit di dirinya sendiri yang akan menjadikan mereka itu hidup dengan hobi yang mereka miliki seperti itu. Mungkin hari ini kembali lagi ke dirinya masing-masing, kecintaannya terutama. Ketika satu orang mahasiswa, ketika satu orang anak muda kita dikte untuk hal yang kita inginkan, cuman dia keinginannya tidak ada, dia tidak akan berkembang juga. Kembali lagi ke dirinya masing-masing seperti itu. Misalkan nih, dia emang berkeinginan untuk membuat satu film, kita sebagai orang yang paham terhadap itu, kita sebagai orang yang bisa memiliki wadah, memberikan wadah kepada dia, kita cuma untuk memfasilitasi dia seperti itu. Agar karya yang dia buat, agar apa yang dia buat itu berkembang secara luas dan menghasilkan suatu hal yang diharapkan seperti itu. Makanya kembali lagi kecintaannya dulu. Kita gali dulu kecintaan kita itu terhadap apa dulu. Misalkan nih kalau saya tadi film, ya cinta saya di film, bagaimanapun cara saya akan terus-terusan berkarya, berfilm semacam. Kembali lagi seperti orang yang main futsal, bagaimanapun keadaan dia, kalaupun ada futsal pertandingan tarkam segala macam, dia akan ikut juga karena itu hobi dia. Karena itu dia menghasilkan, dengan hal itu dia menghasilkan, dengan hal itu juga dia akan berkembang seperti itu. Iya, benar sekali Bang Jerry. Telah kita ketahui bahwasanya yang Bang Jerry katakan tadi, bahwasanya kecintaan terhadap sesuatu itu akan memunculkan ketertarikan terhadap. Misalkan kita suka dengan film, maka kita tumbuhkan dulu rasa cinta tersebut. Betul. Iya. Betul sekali. Selanjutnya Bang Jerry mengenai tentang keresahan dan suka duka. Bang Jerry kan selama ini sudah terjun lah dalam pegiat film ya. Oke. Bagaimana apakah ada keresahan, suka duka dalam menggiati sebuah perfilman itu, Bang Jerry? Baik, ini pertanyaannya sangat menarik ya, terkait suka dan duka gitu ya. Mungkin kalau saya pribadi, karena saya kecintaannya di ranah itu mungkin lebih banyak sukanya. Cuman hari ini kita terlalu banyak suka, kita enggan melihat dukanya. Cuma saya hari ini membahas dulu tentang dukanya nih. Duka kita saat kita buat film itu banyak sih sebenarnya. Dari pertama itu waktu yang sangat, karena kita bermainnya tim. Di situ tim tuh banyak nanti tupoksi dan tugas-tugasnya masing-masing, ada sutradaranya, asrada, ada DOP, ada kameramen, ada lighting segala macam. Ya di situ nanti ketika di lapangan bagaimana cara kita harus menghandle semua pemikiran yang ada di situ menjadi satu. Maksudnya di sini ada satu naskah yang emang semua itu kru itu harus paham, tidak hanya sutradara, tidak hanya asrada, semua kru itu harus paham bagaimana sebenarnya scene pertama ini apa yang diminta seperti itu. Jadi kita semua ini yang ada di dalam kru, kita harus memahami itu dulu. Nah, itu terlepas dari itu masih banyak duka-duka, seperti contohnya saya kemarin pernah menjadi runner di salah satu film. Ya di situ kita harus tahu dulu nih sebenarnya fungsi tripod itu apa, fungsi kamera itu apa, tali ini fungsinya apa, lighting ini fungsinya apa, kode memori ini apa, kode baterai ini apa. Ketika kita terjun di situ, kita pun masih banyak belajar gitu. Masih banyak kita perlu mengetahui bahwasanya ketika kita terjun di dalam satu perfilman, ketika kita terjun di dalam lokasi syuting, kita harus siap badan. Apapun nanti perkataan yang terlepas dari situ, apapun nanti yang disuruh dari sutradara masing-masing, kita harus siap seperti itu. Mungkin hal itu ketika kita berbicara sukanya, kembali lagi tadi, ketika kita cinta, walaupun itu sakit, kita tetap cinta gitu. Mungkin sukanya kita sambil kerja sambil jalan-jalan. Nah itu mungkin sambil kerja sambil jalan-jalan itu bonus kayak gitu. Benefitnya lah. Kemudian ketika kita bekerja, kita menghasilkan karya, ketika karya kita itu ditonton oleh orang banyak, itu merasa sangat tertarik, kayak mana ya? Itu terasa bahwasanya karyaku ditonton orang banyak gitu. Karya aku dipublish secara publik untuk ditonton oleh orang banyak, baik itu internasional baik itu nasional, seperti itu. Mungkin hari ini saya pribadi duduk di sini masih banyak kekurangannya, masih banyak saya ini masih proses belajar juga, masih proses bertahapan untuk maju ke depan lagi, bertahapan untuk membuat karya yang lebih bagus lagi di sini, seperti itu. Ya, terima kasih Bang Jerry. Ya. Semuanya itu butuh proses ya Bang Jerry. Betul, butuh proses. Ternyata kesukaan terhadap sesuatu itu, rasa letih itu akan menghilangkan. Ya, betul. Benar Bang Jerry. Ini ada pertanyaan yang ditunggu-tunggu nih Bang Jerry. Yang ditunggu-tunggu dari kalangan mahasiswa. Betul. Mengenai tentang bagaimana nih Bang Jerry sendiri kan sebagai mahasiswa
dan juga sebagai pegiat film. Bagaimana Abang Jerry bisa membagi waktunya tersebut ya? Bagaimana Abang Jerry bisa film bisa, kuliah juga bisa. Itu Abang Jerry. Bagaimana Abang Jerry tanggapannya? Berbicara tentang dua hal yang sangat sentral ini, pekerjaan dan prioritas. Kalau saya pribadi, kembali lagi ke saya pribadi, mungkin saya berbicara terkait saya pribadi, saya itu mengedepankan prioritas saya terutama. Kalau kita berembelkan mahasiswa, pasti ada satu beban yang kita angkat. Di pundak kita semua ini mahasiswa, kawan-kawan kita di sini, pasti ada satu harapan besar orang tua kita, gitu. Kita di sini atau lagi anak rantau nih, kita di sini ditugaskan apa? Kuliah. Itu yang paling penting, gitu. Harapan orang tua kita itu kita selesai kuliah tepat waktu. Jangan jadikan pekerjaan ini penghambat kuliah kita, seperti itu. Kalau saya pribadi, ketika saya bekerja, hari ini mungkin ada lokasi syuting di Aceh Besar, ada lokasi syuting di Banda Aceh segala macam. Ketika hal itu bentrok dengan prioritas saya akan mengutamakan prioritas saya, yaitu apa? Mahasiswa. Mahasiswa itu apa? Mengajar, belajar segala macam, ya saya akan mengutamakan itu. Pasti pun dimanapun Anda bekerja, dimanapun PH Anda bekerja, ketika kita menjelaskan tentang hal itu, pasti dia akan memberikan waktu luang untuk kita. Karena itu prioritas kita, seperti itu. Kemudian ketika kita dihadapkan dengan dua sentral ini, ya kembali lagi ke diri masing-masing, yaitu mungkin kebanyakan orang sekarang lebih mempertimbangkan pekerjaannya, karena itu yang menghasilkan. Banyak sekarang kita dapatkan bahwasanya ada beberapa temuan di lapangan, untuk apa kuliah? Kamu kan udah kerja, udah menghasilkan, kuliah itu kesampingkan aja. Kalau saya pribadi tidak seperti itu. Saya pribadi itu lebih mengutamakan prioritas saya utama ke sini itu apa. Dengan hal saya ke sini, makanya dapat saya pekerjaan. Makanya di sini saya menjadi mahasiswa, masih mengemban alma mater warna biru. Jadi saya selesaikan itu dulu. Itu kembali lagi ke manajemen waktu. Mungkin manajemen waktu saya seperti itu, masih banyak orang lain yang masih paham tentang bagaimana memanajemen waktu. Saya pribadi lebih ke prioritas sebenarnya. Apa sebenarnya prioritas kita ke sini? Makanya itu yang kita utamakan terlebih dahulu. Ya, baik. Terima kasih Bang Jerry. Ini sangat luar biasa Bang Jerry mengenai tentang manajemen waktu tentunya. Di mana kita bisa menempatkan di mana prioritas, di mana kewajiban, dan di mana tanggung jawab kita itu sebagai mahasiswa dan juga sebagai pegiat film. Yang pertanyaan terakhir nih Bang Jerry mengenai tentang harapan dan closing statement Bang Jerry sendiri mengenai tentang perfilman bagi anak muda. Untuk memproduksi film itu yang berkualitas, bukan hanya saja di ranah masyarakat Aceh, namun juga tingkat nasional dan bahkan internasional Bang Jerry. Ya. Bicara harapan, banyak sekali harapan yang ingin saya sampaikan di sini, terutamanya itu wadah ataupun tempat untuk kawan-kawan ini berproses seperti ini. Dan hari ini kita lihat bahwasanya Aceh sendiri itu tidak ada yang namanya bioskop sampai hari ini. Kenapa? Bioskop itu kalau menurut saya pribadi itu menjadi satu alasan kawan-kawan ini terus berkarya. Seperti itu. Ketika ibaratkan seperti ini, ketika kita kuliah gitu kan. Kuliah, kita selesai tepat waktu, ketika kita dikasih reward kumlot itu sangat senang. Mungkin seperti itu juga ketika kita penggiat film, satu orang penggiat film kita itu ditayangkan di bioskop, itu salah satu benefit yang sangat luar biasa menurut saya. Cuman hari ini kita lihat Banda Aceh sendiri itu tidak sama sekali memiliki bioskop. Cuman kemudian harapan saya kepada kawan-kawan yang melihat video ini, harapan saya kepada kawan-kawan senias muda, mari sama-sama kita mari sama-sama kita membuat satu terobosan baru, bahwasanya kita melihat bahwasanya kota-kota kecil di luar sana sendiri ada bioskop, sedangkan kota Banda Aceh ini tidak ada. Mungkin itu yang sama-sama saya harapkan untuk kawan-kawan di sini, senias muda di sini. Ayo kita perjuangkan bioskop di kota Banda Aceh ini agar nanti pegiat film ataupun anak muda ini terus berkarya. Kemudian hasilnya itu ditayangkan di bioskop yang ada di kota kita sendiri. Closing statement dari saya mungkin seperti ini, cintailah satu pekerjaan, maka itu akan menghasilkan. Maksudnya di sini, walaupun hal kecil apapun yang kalian tampilkan, itu pasti akan ada nanti yang suka. Saya dulu, kalau dari pengalaman saya dari SMP, SMA itu udah mulai membuat satu film-film pendek.
Seperti itu. Walaupun hari ini saya melihat karya itu, saya kok bisa ya saya buat seperti itu. Cuman ya itu dari karya Proses itu, semuanya. dari karya itulah yang membuat saya duduk di sini kayak itu. Jadi kita jangan pungkiri karya apapun, sekecil apapun, sejelek apapun karya itu, itulah yang mengantarkan kita ke karya yang lebih besar lagi. Mungkin itu saja. Ya, baik. Terima kasih Bang Jerry. Semoga apa yang dibahas mengenai Bang Jerry ini tentang perfilman bisa memberikan motivasi dan inspirasi bagi mahasiswa-mahasiswa dan pemuda-pemuda yang ada di Aceh. Baik, dapat saya simpulkan dari perbincangan tadi mengenai tentang perfilman bahwasanya sukses itu tidak lari halnya dengan sebuah proses. Orang yang berani berproses itu lebih baik daripada orang yang tidak pernah berproses. Kesuksesan berawal dari satu kegagalan, namun di saat itulah kegagalan itu akan menghadapi sebuah kesuksesan. Terima kasih sahabat Araniri, saya Alik Balanteng pamit undur diri. Jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Araniri TV. Terima kasih, saya tutup dengan doa wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.